Aku mau cerita ya guys, ini banyak banget yang nanya. Waktu itu selama 1 tahun lebih, aku merasakan sakit di punggungku, di punggung, bukan di pinggang, di punggung ya, di punggungku. Bingung ini apa, sempat salah diagnosa kalau aku terkena ginjal, yaitu sempat didiagnosa Renomobilis. Nah ternyata begitu ke dokter yang lain, ternyata bukan renomobilis, ternyata aku harus dirujuk ke spesialis saraf. Di sanalah mulai ketahuan kalau aku kena HNP. Terus dari situ perkembangannya, setelah sekian banyak pemeriksaan saya dikasih obat karena sakitnya terus berlanjut gitu kan. Itu diadakan MRI. Di MRI itu baru ketahuan bahwa HNP ku itu diakibatkan oleh spondilosis. Spondilosisnya tuh dari leher belakang sini, banyak leher sini, terus ke torakal. Di torakal kalau nggak salah ada dua, di leher kalau nggak salah juga ada dua, terus turun lagi ke lumbar. Di lumbar itu juga ada dua atau berapa lah, pokoknya total HNP ku tuh ada 9, ada 9 titik HNP ku. Dan berikut hemangioma, jadi pembuluh darah kalau nggak salah ya, maaf kalau salah, saya bukan dokter. Pembuluh darah yang bengkak di antara tulang atau di dalam tulang, saya kurang paham, itu mengakibatkan sakit gitu. Tapi menurut dokter bedah itu bisa hilang sendiri, bisa hilang tumornya itu bisa tumor hemangioma namanya, itu bisa hilang sendiri. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari hemangioma. Cuman yang perlu dikhawatirkan adalah HNP-nya. Bagaimana HNP-nya bisa sembuh. Jadi sekian banyak saran, saya akhirnya menjalani fisioterapi 3 bulan atau 6 bulan gitu, saya lupa ya. Soalnya masih bolak-balik, 1 tahun itu saya bolak-balik lah, tapi hanya sembuh sebentar. Pada saat fisioterapi itu sembuh sebentar saat dipegang, berikutnya sembuh enakan gitu. Tapi nanti kambuh sakit terus seperti itu. Sakitnya tuh dari leher, torakal, lumbar gitu kan, nggak enak banget. Sampai ya pengennya tidur terus karena sakit ya, sampai kurus waktu itu karena sakit itu. Terus saya nggak bisa renang, itu yang membuat saya memilih untuk fisioterapi di rumah sakit. Tapi kan fisioterapi seminggu 2 kali ya, itu kurang buat saya, kurang gitu loh. Cuman saya harus diet, jadi waktu itu cepat kurus karena saya banyak pikiran, diet juga. Terus saya memutuskan untuk belajar renang. Dari belajar renang itu, saya yang nggak bisa, saya yang penakut air, akhirnya saya memutuskan karena saking takutnya dengan penyakit HNP, karena nyeri sakit banget nggak berhenti terus saja, setiap menit itu sakit terus. Itu saya belajar renang setiap hari. Saya direkomendasikan sama dokter fisioterapi seminggu 3 kali, tapi 45 menit ya sayang. Ya bentar, saya sorry anakku manggil ya. Jadi 45 menit untuk seminggu 3 kali. Jangan berhenti, nggak boleh berhenti. Jadi harus terus selama 45 menit itu saya nggak boleh berhenti, nggak boleh mentas. Pokoknya harus ngambang terus. Gimana caranya saya harus ngambang selama 45 menit itu. Terserah gerakannya apa, yang penting tidak boleh gaya punggung kalau nggak salah. Itu nggak boleh gaya punggung kata dokter. Karena ininya karena torakal, karena servikal saya juga terkena HNP, jadi saya harus begini biar dia itu jepitannya lepas. Terus saya termasuk pengen cepat sembuh ya. Jadi selama 45 menit itu saya tiap hari saya lakuinnya. Jadi bukan seminggu 3 kali, tapi setiap hari. Begitu saya lakuin setiap hari, tadinya sakit. Pertama kali masuk kolam renang saya demam, saya
macam-macam lah ya, mungkin tubuh adaptasi, pokoknya sakit nyeri itu dirasain banget seminggu setelah renang itu. Aduh, kaki diseret segala macem gitu. Tapi begitu 3 bulan mulai berkurang tuh, masih sakit tapi mulai berkurang. Sampai saya masih nangis di pinggir kolam renang ya, masih nangis karena lelah, capek ya, karena 45 menit nggak berhenti renangnya. Terus habis itu setelah 3 bulan 6 bulan itu pokoknya panas hujan saya lewati gitu, pokoknya harus renang. Mulai tuh berangsur-angsur saya enteng badannya, terus saya nggak terasa nyeri kayak dulu lagi gitu. 1 tahun saya udah nggak berasa, saya bisa jalan jauh, nafas saya semakin panjang, saya betah renang gitu, saya enjoy dengan renang gitu. Apa sih, termasuk anak saya jadi ikut ikut renang juga, jadi bisa renang, dia udah bolak-balik di air gitu. Itu hikmahnya itu sih. Jadi kalau buat kalian yang punya HNP jangan putus asa, gampang banget kok, cuman renang, rajin-rajin renang, oke?